Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Seperti apa yang telah aku janjikan, ini jadinya seri yang keempat tentang sunat. Kita sekarang membahas secara khusus tentang sunat hati, supaya jelas apa itu maksud sunat hati. Ya. Oke. Sebelumnya aku kasih sedikit informasi bagi teman-teman yang ingin belajar tentang antropologi atau kebudayaan Arab. Buku ini sangat recommended ya. Ini cukup tebal memang segini. Ini cukup recommended. Jadi supaya kalian juga punya wawasan apa dan bagaimana tentang budaya bangsa Arab itu seperti apa itu. Ini ditulis oleh Philip Kahiti, tetapi jangan khawatir. Meskipun Philip Kahiti bukan orang Barat, dia menulis dengan menggunakan referensi dari Ibnu Hisham. Siapa Ibnu Hisham kemarin aku sudah jelaskan, ya. Tapi bukan ini satu-satunya buku yang menjelaskan tentang peradaban bangsa Arab, budaya bangsa Arab, bukan. Banyak. Ini hanya salah satu. Seperti yang disusun oleh penulis-penulis lain juga banyak kok. Kalian bisa cari lah gitu. Oke, tuh. Jadi nanti kalau kita berbicara tentang Islam, Anda sudah punya bekal, Anda sudah punya pandangan bagaimana sih antropologi atau kebudayaan Arab itu terbangun sejak zaman Bapak Abraham, Ismail sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad gitu ya. Oke. Sekarang kita berbicara tentang sunat hati ya. Begini loh. Aku itu orang yang gemar membaca. Kitab suci itu aku baca semua. Al-Quran tentu, hadis tentu, aku baca semua. Bible tentu. Cuman kalau Bible itu aku yang kurang suka itu baca wahyu. Karena wahyu itu kalau seperti apa ya? Seperti dongeng anak-anak gitu loh. Lihat itu cerita tentang binatang-binatangnya. Itu kan binatang-binatang Yunani semua itu. Yang tanduk beginilah, yang tanduk begitulah gitu. Tapi tetap aku baca juga itu wahyu. Kitab wahyu itu, kitab terakhir gitu. Tapi tidak seperti kitab-kitab yang di depannya gitu. Mulai kejadian sampai terus ke belakang itu. Dimulai dari Matius kalau di Perjanjian Baru, tadi kejadian di Perjanjian Lama ke belakang terus aku baca gitu. Wahyu ya seperti tadi yang aku bilang, aku tidak begitu suka baca wahyu. Seperti ya dongeng anak-anak. Terus Al-Quran juga tentu aku sudah baca. Aku bilang seperti tadi. Apalagi Tripitaka, terus Weda agak sulit juga bacanya karena bahasanya juga sulit. Intinya apa? Sebetulnya sama dalam semua kitab suci itu ada begini pembagian bahasanya ya. Bahasa itu ada bahasa literal, ada bahasa metafora. Begini. Semua kitab suci itu begini. Bahasanya metafora. Bahasa metafora ini karena apa? Dia menyentuh sastra. Seni sastra. Kalau ini dia lugu-lugu dia. Nggak usah dijelaskan juga orang tahu artinya apa gitu. Tapi kalau metafora itu karena dia menyentuh dunia sastra. Sementara ini dia lugu-lugu bahasanya literal. Ya. Harafiah, ada yang bilang hurufia, terserah mana mau dipakai. Bahasa kitab suci itu ya begitu gitu. Masalahnya kalau kita tidak tahu apa pada saat mana kita menyentuh dengan kawasan-kawasan metafor, ya kita nggak begitu ngerti ketika kita harus berbicara dalam kawasan-kawasan literal, itu memang kacau, jadinya kacau gitu loh.
Maka dari itu diperlukan sebuah kemampuan untuk memisahkan, oh diksi ini, narasi ini ada dalam domain sastra seperti apa gitu loh. Oh domainnya ini bukan sastra, ini literal, ini berarti harafiah atau hurufiah. Nah itu harus tahu. Kalau sudah mencapai kawasan-kawasan sastra, disitulah seni gitu. Makanya sebetulnya agama itu juga ada unsur seni. Bukan sebetulnya, memang betul ada sih. Dari segi firmannya aja sudah berseni dia. Ada seni sastra, ya, seni bahasa. Kalau di Arab tuh balaghah gitu ya. Oke. Sekarang aku akan jelaskan lagi tentang ini. Ini ada sakit, ya. Hati. Aduh, tulisanku nggak bagus-bagus juga. Gini dah. Sakit hati. Sakit liver. Apa bedanya? Apa bedanya sakit hati dan sakit liver itu bedanya apa? Tahu nggak kalian? Yang mana yang bisa dokter sembuhkan dan mana yang tidak bisa dokter sembuhkan? Tuh ya. Tahu nggak bedanya hati dan liver? Kan sama aja. Hati itu ya hati, liver itu ya hati. Liver itu ya hati itu ya liver. Ini bahasa Indonesia, ini bahasa apa ini? Bahasa medisnya ini Inggris ya. Inggris atau apa saya cek lah nanti. Tapi semua tahu hati itu liver, liver itu ya hati. Tetapi ketika dia menjadi sakit hati dan sakit liver, itu menjadi beda. Beda kan? Yang kamu bawa ke dokter yang mana? Kalau kamu sakit hati, kamu bisa sembuh ke dokter. Kalau kamu sakit liver, kemana kamu berobat? Kalau kamu sakit hati, kemana kamu berobat? Yang bisa dokter sembuhkan mana? Yang sakit hati atau sakit liver? Pikirkan sendiri. Ya, supaya kamu paham nanti tentang kata hati itu. Oke? Tuh. Kata-kata sastra itu memang begitu. Makanya dalam hukum Islam juga yang dikenal teori fikih, itu teori fikih itu menjadi tidak tepat kalau dia dimasukkan untuk menilai kalimat-kalimat sastra di dalam biasanya lagu-lagu Islam atau puisi-puisi Islam itu ya. Itu ada juga kalimat-kalimat sastra gitu yang memang kalau ditinjau dari hukum fikih itu bisa syirik gitu. Bisa syirik. Cuman katanya apa? Itu kalimat sastra, kalimat cinta, kalimat mahabbah dia selalu hiperbol, selalu berlebih. Itu biasa. Akan menjadi salah kalau kita menilai sastra dari teori hukum fikih gitu loh. Fikih, sastra. Bahasa sastra selalu hiperbol gitu loh. Begitu. Makanya kalau anta Samsun, anta Badrun itu biasa. Robiah Ad-Dawiyah itu seorang pakar tasawuf wanita itu yang sampai seumur hidupnya tidak menikah itu biasa dengan menggunakan kata-kata yang kadang-kadang bertentangan dengan teks-teks suci. Bagaimana tidak dia bilang bahwa kalau dia beribadah hanya karena takut neraka dan ingin surga, lebih baik dia tidak beribadah gitu. Padahal surga dan neraka itu sebuah konsekuensi logis yang ditanggung oleh orang yang mau beribadah dan yang tidak mau beribadah. Kan bertentangan. Tapi itulah namanya bahasa sastra, bahasa-bahasa tasawuf itu begitu, gitu ya. Begitu juga kalau aku menyanyi lagu gini. Tahun 70-an itu ada lagu begini. Hatiku hancur mengenang di kau, berkeping-keping jadinya. Itu rasa bagaimana sangat ketergantungannya seseorang laki-laki terhadap pacarnya. Dia tidak mau kehilangan wanita yang sebagai pacarnya. Orang akan bilang, tergantung, Allahu Somad. Tergantung itu hanya kepada Allah, nggak boleh pada pacar. Jadi kacau, gitu loh. Begitu juga, itu tahun 70-an. Kalau Anda lahir tahun 80-an atau belum lah. Setidaknya tahun 80-an Anda sudah ya seusia SMP atau SMA lah. Anda akan kenal sebuah lagu yang judulnya Hati Seorang Kawan Baru.
Kok tadi hatiku hancur mengenang dikau. Yang ini hati seorang kawan baru. Itu hati apa? Apakah hati liver itu? Kan? Makanya hati-hati. Hati-hati ya. Ini juga. Kenapa kalau kita pergi selalu diingatkan dengan orang tua kita, atau kalau kita sebagai orang tua selalu mengingatkan sama anak-anak kita atau sama keluarga kita lah. Dia sedang pergi, begitu pamitan kita bilang hati-hati ya. Kenapa kok nggak telinga-telinga ya? Kenapa kok nggak tangan-tangan ya? Kenapa kok nggak kaki-kaki ya? Kenapa kok nggak mukamu? Nggak pernah kan? Selalu hati. Makanya hadis Kanjeng Nabi itu juga bilang, seluruh tubuh akan bagus kalau segumpal yang bagus itu juga menjadi bagus. Apa itu? Hati. Tapi jangan dibilang hati yang liver itu, bukan. Kalau hati itu jelek, seluruh tubuh jadi jelek. Hati itu bagus, seluruh tubuh jadi bagus. Hati yang mana? Bisa dilihat oleh dokter. Bisa di mikroskop. Ya kalau kamu bawa ke dokter, kamu mikroskop, ya liver itu yang nampak. Makanya, cara pandang Anda, wawasan Anda, itu juga diperlukan. Bagaimana Anda memahami nilai-nilai sastra di dalam teks-teks suci. Itu yang aku maksud. Tidak semuanya harafiah. Yang tadi, yang literal itu berbicara fisik. Tapi yang sastrawi, yang metafora itu metafisik. Lain. Fisik dan metafisik itu merupakan dua habitat yang berbeda. Metafisik itu ada dalam perumpamaan yang kita fisiknya bagaimana? Ya nggak ada fisiknya. Gitu loh. Ya, jadi belajarlah supaya ngerti gitu. Jadi kalau ada orang jelaskan gitu, langsung, oh itu maksudnya begini gitu. Kalau kalian juga nggak belajar ya, untuk mengikuti pelajaran-pelajaran berikutnya juga agak sulit gitu ya. Oke, itu tentang sastra ya. Terus begini, sunat ya. Yang Alkitab katakan, aku ini tunduk terhadap Alkitab loh. Justru aku nggak berani kalau menentang Alkitab. Ya, asal pernyataan Alkitab itu benar. Gitu loh. Itu kan perlu diuji juga. Ya, yang Alkitab katakan lelaki yang tidak sunat daging harus dilenyapkan. Silakan buka kamus. Dilenyapkan tuh diapakan? Gitu loh. Silakan buka kamus. KBBI, silakan. Laki-laki yang tidak sunat daging harus dilenyapkan. Itu kata Alkitab. Ya. Bahkan kalau katanya Injil Barnabas, tapi kan kalian tidak menerima Injil Barnabas. Sebentar, aku cari dulu Injil Barnabasku. Gimana kemarin? Sebentar, ya, semoga ketemu. Semoga ketemu. Ini lihat, tolong ambil deh. Nih. Tarik. Nih, Injil Barnabas. Kalian nggak usah percayai, nggak apa-apa. Kalian kan tolak ini. Ini kan Injil yang apokrifa, tidak kanonik. Kalian tolak nggak apa-apa. Hanya aku kasih informasi. Apa kata Injil Barnabas? Ya. Jadi supaya tahu bagaimana pentingnya sunat daging itu. Ya. Kata Injil Barnabas ya. Di Injil Barnabas, sebentar. Aduh. Mana anunya, Le? Sebentar. Oh, ini. Injil Barnabas 2:22. Nih kalau kalian buka apa kata Yesus ya. Jadi Yesus tuh ditanya, baru Yesus menjawab ya. Sungguh kukatakan kepadamu bahwa anjing lebih mulia dari seorang yang tidak bersunat. Ini Injil Barnabas. Anda tolak Injil Barnabas, Anda terima Injil Barnabas, itu bukan kajian kita saat ini. Yang penting aku saat ini, dalam Injil Barnabas ada informasi, Yesus menjawab, sungguh kukatakan kepadamu bahwa anjing lebih mulia dari seorang yang tidak bersunat. Tuh.
Kalau tadi di Injil yang kanonik, ini di Kejadian, laki-laki yang tidak bersunat harus dilenyapkan. Dua kata itu kan sudah mewakili bagaimana sakralnya sunat. Yang dimaksud sunat apa? Tuh, kalian harus tahu dulu. Awal semua kata sunat itu berasal dari sunat daging. Baru nanti di imamat itu ada istilah sunat hati. Artinya, istilah sunat hati itu diambil sebagai bentuk metafisik dari yang fisik sunat hati. Begitu loh. Kalau seandainya sunat hati, sunat hati itu yang di imamat itu kan awalnya itu ada di imamat itu ya, kalau kita buka ya. Jadi gini, kalau kita buka ini kitab suci ya. Ini itu ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan gitu ya. Aku tuliskan di sini ya. Kejadian ya, Keluaran ya, Imamat ya, Bilangan ya, Ulangan. Ini urutannya begini. Supaya aku nggak salah urut, makanya aku lihat ini biasanya salah urut. 5 penta 1 2 3 4 5. Oke, kata sunat daging itu di Kejadian sini. Kejadian sini kata sunat daging itu. Baru nanti keluar istilah sunat hati itu di sini, di imamat sini. Ada jarak satu surat. Satu surat itu ada berapa kata? Hitung sendiri itu ada berapa kata. Aku ulangi lagi supaya aku kadang-kadang juga salah kata untuk menjelaskan karena terlalu buru-buru mungkin ya. Jadi istilah sunat hati ini merupakan bentuk metafisik dari sunat daging. Ini fisiknya. Gitu loh. Paham nggak? Seandainya nggak ada sunat daging, istilah sunat hati ini nggak ada. Ini. Nih. Dari sini, ini asalnya dari sini. Ini bentuk fisiknya, ini metafisiknya. Ya. Bayangkan, dia selisih satu surat ini. Baru ada istilah sunat hati baru timbul di sini. Baru nanti di sini ada sunat hati kalian cari banyak lah itu. Ya. Jadi seandainya tidak ada istilah sunat daging, sunat hati ini pun tidak ada. Karena sunat hati ini bentuk metafisik dari bentuk fisiknya sunat daging. Tuh. Ya. Bagus. Oke, sekarang kita belajar tentang ini macam-macam sunat. Sebetulnya ada berapa macam istilah sunat sih gitu. Yang kalian kenal kan sunat hati saja. Macam-macam sunat ya. Macam-macam sunat. Sunat daging sudah ya. Jadi ini tadi ya, sunat daging itu di sunat daging itu di Kejadian 17:10 ya, sunat daging. Ini sunat daging ini di Kejadian, tulisanku kadang-kadang salah 10. Teknisnya bagaimana? Teknisnya melaksanakan sunat daging, aplikatifnya itu bagaimana? Caranya itu bagaimana? Ya, itu ada di Kejadian surat ke sebentar. Teknik sunat daging. Ya. Itu ada di kitab Kejadian 17 nomor 11. Ya, tekniknya. Apa katanya tekniknya? Dikerat. Apa yang dikerat? Kulit katan. Kulit katan itu apa? Ya sana kamu tanya kalau nggak tahu kulit katan. Biar nggak ngulang-ngulang lagi aku. Masa kulit katan saya nggak tahu. Ya. Ini istilah sunat daging itu ada di Kejadian 17:10. Teknik sunat dagingnya gimana? Dijelaskan di Kejadian 17:11. Ini tekniknya. Tuh, aplikatifnya gitu. Jadi Allah perintahkan, Allah juga ajarkan tekniknya. Abraham kau sunat. Caranya, tekniknya seperti ini.
kulit katanmu dikerat. Itu loh. Ini sunat daging, ya. Dari situlah banyak istilah-istilah muncul yang itu metafor. Sunat daging. Sekarang macam-macam sunat. Jadi semua macam-macam sunat itu berasal dari sunat daging, ya. Macam-macam sunat. Macam-macam sunat. Satu, ya. Sunat hati. Ini ada di ulangan, kitab ulangan, ya, 10:16. Nih, sunat hati. Ya, sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Gimana? Apa maksudnya? Ya, sebab itu sunatlah hatimu, jangan kamu tegar tengkuk itu dablek. Orang Jawa bilang dablek itu tegar tengkuk itu. Disuruh tidak taat, Allah suruh dia membangkang, itu namanya tegar tengkuk. Makanya sunat hati itu artinya hatimu itu taslim. Kalau taslim kalian nggak ngerti ya. Pasrah kepada Allah, kepada aturan Allah. Itu loh. Jangan mokong, jangan membangkang, itu loh. Jadi tidak ada hubungannya dengan daging di sini. Ya, itu maksudnya sunat hati. Terus ada lagi sunat telinga, supaya kalian tahu. Sunat telinga juga ada. Cuman kan dia kalah top, nggak pernah digunakan. Sunat telinga. Di mana sunat telinga itu? Yeremia, kitab Yeremia 6 pasal 10. Kepada siapa aku harus berbicara, ya, dan bersaksi supaya mereka mau memperhatikan? Kepada siapa? Ya. Sungguh telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Sungguh firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka, mereka tidak menyukainya. Tuh. Sunat telinga. Telinga mereka tidak bersunat. Apa artinya telinga tidak bersunat itu? Kamu samakan dengan sunat daging. Jadi sunat itu macam-macam. Cuma kan istilah sunat telinga jarang dipakai. Ya ini yang ketiga ini. Sunat Kristus. Ada juga sunat Kristus. Tapi nggak mengikuti cara-cara Kristus dia. Di mana itu? Kolose pasal 2 ayat 11. Ya. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Gimana? Sunat Kristus itu loh. Aktualisasi pelaksanaannya gimana? Kan tidak bisa, karena itu metafor semua. Ya. Ketika sunat hati, ketika sunat telinga, ketika sunat Kristus, itu semua metafora semua ini. Ini semua itu berujung pada satu kata. Ini sastra yang menggunakan bahasa metafora. Berbicara dia secara metafisik. Bukan fisik seperti daging tadi. Kalau daging itu fisik, nampak kerat dia. Itu loh. Ngerti? Jadi banyak macam sunat. Sekarang aku kasih tahu bahwa satu kesatuan tak terpisahkan antara sunat daging dan sunat hati. Ini sudah ya. Nggak bisa dipisahkan. Itu seperti dua keping mata uang. Kamu kalau punya uang, kalau separuh ada gambarnya, separuh tidak, itu nggak laku. Separuh ada gambarnya, separuh tidak juga nggak laku. Harus sini sama-sama ada gambarnya. Itu namanya kesatuan. Saling melengkapi. Gitu loh. Ya. Bahwa sunat hati dan sunat daging itu satu kesatuan. Sunat hati dan sunat daging. Ini dulu. Sunat daging
dan sunat hati ini merupakan kesatuan. Tidak bisa dipisah, tidak terpisah. Gitu loh. Jadi jangan kau kira kau sunat hati terus kau bebas tidak sunat daging itu. Itu masalahnya kan di situ. Oh, aku sudah sunat hati. Kalau perkara sunat hati aja, apa hatimu itu lebih bagus dari hatinya Yesus? Logika itu dipakai. Ayo, ada yang berani ngomong bahwa hati-hati kalian itu lebih bagus daripada hatinya Yesus? Ada yang berani? Kan nggak ada. Sekarang kenapa? Kalau memang hati sudah bagus, kok Yesus masih perlu sunat daging? Itu sederhana saja kok. Kalau kita mau taat pada Alkitab, logikanya sederhana. Nggak usah. Tapi kalau dasarnya mau membangkang, ya memang begitu. Semua alasan dicari. Tapi kan nampak aja. Yang benar dan salah itu nampak kok. Apakah memang mau taat sama Yesus, mau taat sama Paulus, itu nampak nanti. Sekarang kita buka Yehezkiel. Yehezkiel suratnya 44 ayatnya nomor 7. Aku baca dari sini ya. Perhatikan. Orang yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya, masuk dalam tempat kudusku, dan dengan kehadirannya mereka menajiskannya. Waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah, dengan berbuat begitu kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. Nih, Yehezkiel 44:7, buka sendiri di kitabmu nanti. Apa katanya? Orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya itu menajiskan tempat kudusku. Najis. Kenapa? Mengingkari perjanjian Allah. Ini Yehezkiel bilang begitu. Artinya apa? Sunat daging dan sunat hati itu harus sama-sama dilaksanakan. Gitu loh. Sekarang kembali lagi ke Yehezkiel 44:9. Aku bacakan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hati dan dagingnya tidak bersunat. Dengarkan. Yang hati dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. Ini masalahnya. Jadi orang asing itu kata-kata orang asing itu biasanya tertuju kepada orang Israel. Seperti orang tidak bersunat itu biasanya menunjukkan komunitas di luar Israel. Kalau dulu Petrus ingat terhadap Yehezkiel ini, dia tidak izinkan. Begitu juga Yakobus tidak diizinkan bahwa semua orang itu harus bersunat. Tidak diizinkan orang tidak bersunat meskipun dia menerima Injil. Itu kesalahan fatal yang dilakukan oleh Petrus dan Yakobus, dan itu dimanfaatkan oleh Paulus. Makanya Paulus akhirnya menjadi orang-orang yang rasul terhadap orang yang tidak bersunat. Sejarahnya begitu kok. Mau dibantah seperti apa lagi? Anda baca itu persidangan Yerusalem, kan begitu. Seandainya dulu Petrus yang notabene katanya menjadi paus pertama, itu ya, dia ketat. Dia mengatakan siapapun, baik itu orang di luar Israel, ketika dia menerima Injil, dia harus bersunat sesuai hukum Torah. Mantap bro. Nggak ada orang tidak sunat kalau dia mau mengakui, mewarisi ajaran dari Yesus. Sunat semua. Gitu loh. Masalahnya ya di situ. Itulah memang cenderung terjadi penyimpangan-penyimpangan. Tidak ada kritik. Makanya aku bilang, di dalam Islam juga begitu. Yang tidak boleh dikritik itu hanya Kanjeng Nabi. Karena nanti hak Allah yang mengkritik Kanjeng Nabi. Semua di bawah Kanjeng Nabi itu bisa saja salah. Dan kita bisa berbeda pendapat. Coba kalau kita dulu berpikir, orang-orang dulu berpikir, Petrus itu bukan Nabi.
Nabi itu Kanjeng Nabi Isa. Kanjeng Nabi Isa itu yang nggak boleh dikritik. Bukan Petrus. Petrus bisa salah. Dan memang dia terbukti salah. Meskipun dia sebetulnya tetap berpegangan dia menjadikan dirinya rasul untuk orang-orang bersunat. Artinya apa? Orang Israel. Ini kan titik permasalahannya sebetulnya, aku ulangi lagi supaya kalian jelas gitu loh. Ketika ajaran Yesus itu diajarkan kepada orang di luar Israel, masalahnya itu berawalnya dari sana sebetulnya. Seandainya itu diajarkan hanya kepada komunitas Israel, nggak ada masalah. Karena apa? Orang Israel sudah sunat semua. Kalau orang non Israel kan tidak sunat. Dulu. Ya? Jadi aku sudah jelaskan. Tidak terpisahkan antara sunat daging dan sunat hati itu menjadi satu kesatuan. Di mana argumentasi Alkitabiannya? Di Yeskiel 447 dan Yeskiel 449. Oke. Sampai sini semoga kalian pahami. Ya. Aku lanjut sedikit lagi. Sedikit lagi ya. Dari cara pandang, sekarang cara pandang ya. Cara pandang Yesus dan Paulus kita kupas di sini. Itu beda. Anda mau ngomong apapun beda, ya. Yesus, ya, itu meneguhkan sunat, meneguhkan sunat daging sebagai hukum Torah. Ya, argumentasinya di mana? Anda baca di Matius 5:18. Ya, apa katanya? Aku kemarin sudah jelaskan. 1 iota pun dari hukum Taurat itu tidak boleh hilang. Tuh, ya, 1 iota pun tidak boleh hilang. Itu Yesus yang bilang, bukan aku. Tuh, aku hanya menyampaikan sama kalian. Yesus mengatakan 1 iota pun tidak bisa hilang. Ya, dia meneguhkan Torah. Berikutnya, ya, di Lukas, ya, 2:21. Apa gitu? Yesus sunat daging. Ini iota tidak boleh hilang. 1 iota pun tidak boleh hilang. Ya, sunat daging. Waktunya mepet, aku percepat dikit. Sekarang Paulus itu mencampakkan hukum Taurat, sunat daging, ya, sunat daging yang ada dalam hukum Taurat. Nih, di mana Anda baca di Efesus 2:15. Ya, aku bacakan di sini. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Pertanyaan saya, Yesus pernah ngomong kalau aku nanti mati itu hukum Taurat batal. Kalau dia ngomong gitu dia bertentangan dengan Matius 5:18 ini. Kan bertentangan ini. Yesus bilang 1 iota pun selamanya nggak boleh hilang kok. Kok dengan kematianku dibatalkan? Yang ngomong gitu bukan Yesus tapi Paulus. Karena apa? Dia punya misi supaya dia jalan misinya diterima sebagai rasul untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dulu. Ya. Terus apa lagi? Galatia 5:2. Ya, apa bacanya? Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Bayangkan. Bagaimana bisa dia mengatakan kalau kamu sunat, Kristus tidak berguna bagimu. Sedangkan Yesus sendiri sunat. Inilah diametral yang tidak bisa dirukunkan antara Yesus dan Paulus.
Ini diametral dia, bertentangan. Ya, bertentangan. Masalahnya sekarang pilihan ada di tangan Anda. Anda mau ikut Yesus, maka Anda harus sunat daging. Nggak ada tawar-menawar, nggak ada. Kalau Anda mau ikut Paulus, silakan Anda sunat hati. Entah aja. Anda sunat hati, silakan. Tapi jangan ngomong Anda pengikut Yesus. Anda pengikut Paulus kalau Anda sunat hati. Kalau pengikut Yesus, dia sunat daging. Kalau sunat daging, otomatis sunat hati. Karena apa? Aku sudah jelaskan. Ini metafisiknya, ini fisiknya. Ini bahasa sastrawinya, ini bahasa literalnya. Di situ makanya kita perlu belajar bahasa-bahasa sastra untuk memahami teks-teks suci di dalam kitab-kitab suci. Ya, jadi pilihannya kalian mau ikut Paulus atau ikut Yesus? Silahkan pilih. Ya, tetapi ketika Anda tidak mengikuti Yesus, bagaimana Anda akan dikatakan bahwa Anda adalah anak-anak Abraham? Tidak mendasar. Oke, itu aja dari aku. Nanti kita lanjutkan di periode berikutnya, kurang 1 sesi lagi ya. Dia memang terpaksa molor dari rencananya 3 sesi, ini akan menjadi ini yang keempat akan menjadi yang kelima, 5 sesi jadinya. Oke, maaf kata kalau ada salah-salah kata, kalau buru-buru juga mohon maaf karena memang waktunya mepet sekali gitu. Ini baru sempat tadi bikin video untuk kalian semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.